Oke, baiklah kita lanjutkan untuk penyelesaian soal terakhir ya. Jadi di sini saya berikan contoh kasus yang lain karena sebenarnya fisika itu kayak akan soal-soal, sedangkan konsepnya yang hanya berputar di situ-situ aja. Jadi kalau untuk sistem seperti ini ya, jadi di keseimbangan ibaratnya dalam pada satu balok itu ada dua tegangan tali yang masing-masing menahan balok ini ada dalam keadaan seimbang. Tentunya kita balik lagi ke persyaratan yang tadi bahwa secara sumbu X ya, kalau keseimbangan translasinya nantinya sigma fx nya harus sama dengan 0 ya. Kemudian juga nantinya ada sigma ev nya yang juga nilainya harus sama dengan 0, itu ya syaratnya. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat dari sistem ini, kita harus proyeksikan dulu nih, ini ada alfa ada beta, tidak diketahui angkanya berapa, tapi yang pasti yang jelas langsung saya berikan cara manualnya ketika kita harus memproyeksikan ini semua, bahwa di T2 sudah saya berikan arah tegangan tali, kemudian juga ada T1 ada alfa sama beta ya. Jadi T2 di sini ini berarti secara sumbu X gitu ya, ini namanya T2 cos beta gitu. Nah nanti secara sumbu Y nya nanti ada juga namanya T2 sin beta itu ya, maksudnya sin beta. Oke, ini juga ada nih T1 nanti diproyeksikan, kalau alfa yang sama di atas pasti sama dengan yang di bawah ya, kayak prinsip matematika. Di sini juga ada namanya T1 yang ini namanya cos alfa, kemudian di sini juga ada namanya T2 yang ini sin alfa. Oke, nah udah seperti ini bahwa kita langsung masukin aja nih, kalau untuk di sigma X di sumbu X itu harus sama dengan 0 katanya ya, berarti kanan sama dengan kiri gitu kan ya. Berarti kalau misalnya saya harus tuliskan ini, jadi dapatnya T2 cos beta positif ya, karena dia di sumbu X positif, dikurang sama T1 ini cos alfa, ini sama dengan 0. Oh berarti kesinambungannya adalah T2 cos beta itu sama dengan T1 cos alfa gitu ya. Nah sedangkan kalau nanti di sumbu Y nya berarti atas ya sama dengan bawah ya, berarti di atas kan positif, berarti kalau masukin aja berarti T2 sin beta benar, T2 sin beta ini jadinya T1 ya, T2 sin beta berarti ditambah dengan T1 sin alfa itu dikurang W itu sama dengan 0, atau nanti jadinya T2 sin beta ditambah T1 sin alfa itu setara dengan nilainya W itu ya, atau masa gravitasi. Ini cara manualnya, ataupun nantinya ada yang namanya aturan sinus yang mungkin SMA tuh udah pernah nih ketemu yang aturan sinus ini paling cepatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat antara T1 nanti dia kalau secara aturan sinus, kalau misalnya saya gambarkan tanpa koordinat ya tuh. Jadi kalau misalnya di sini yang ini ada T2, kemudian yang ini ada T1-nya, yang ini ada beta, yang ini juga ada alfa gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini misalnya saya kasih gamma deh ke sebelah sini. Jadi kalau ini ada W-nya. Oke, kalau misalnya pakai aturan sinus kan tinggal kita lihat aja sudut mana yang membelakanginya istilahnya ya. Jadi kalau W ini membelakangi siapa? Membelakangi sudut gamma. Berarti nanti kita tarik jadinya W per sin gamma sama dengan gitu ya kalau untuk aturan sinus. Jadi W dicabangkan langsung ketemu sama sudut yang belakangnya adalah gamma. Nah sedangkan yang T1 nantinya pakai sudut yang sebelah sini, jadi T1 tinggal tarik talinya seperti ini, jadi dia membentuk suatu cabang di sini ya. Nah jadi sudut yang terguna tuh di sebelah sini. Nah otomatis nanti tinggal dibikin, berarti ini jadinya T1 per sin. Nah tinggal kita kita ingatkan bahwa kan gampang nih, kalau ini kan tinggal 90 derajat ya, ini juga 90, ini beta, di sini juga beta gitu ya. Berarti ini tinggal dimasukin bahwa sin yang terhubung dengan T1 adalah 90 plus beta. Oke, udah. Kemudian yang ini berarti dapatnya T2 tinggal di sebelah sini, jadi T2 membentuk cabang di sebelah sini ya, yang membelakangnya. Berarti yang sebelah sini ini berarti jadi alfa. Oh berarti T2 ini adalah sin 90 plus alfa gitu ya. Nah, ataupun gamma ini bisa diiniin nanti, karena kan kalian udah paham nih di segitiga kan, satu segitiga kan adalah 180 derajat. Berarti gamma tinggal nanti dipecah sama dengan 180 derajat dikurang dengan alfa ditambah beta gitu. Ini adalah aturan sinusnya.
Jadi boleh mau pakai cara apapun, mau pakai cara biasa boleh ya, cara manual pun boleh, ketika penyelesaian mau pakai cara aturan sinus pun boleh, asal sudut penempatan sudutnya benar. Kalau di sini juga secara perhitungan dan untuk di sumbu X sama sumbu Y juga benar, bagaimana merumuskan masing-masing pasangan gayanya, kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang kita cobakan ke contoh soal di sebelah sini. Jadi ini juga salah satu bentuk penyelesaian soal lainnya pada keseimbangan atau statika. Jadi ada satu balok 100 Newton yang dihubungkan dengan T1 dan T2 gitu ya. T1 nya ini sudah saya berikan arah gaya atau arah vektornya seperti apa. Jadi ada alfanya di sini sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan tentunya mana T1 mana T2 nya nilainya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai cara ini dulu, ini ya. Jadi kalau misalnya di sini kan ini alfa yang sama pasti sama dong dengan alfa di sini, jelas ya. Berarti kalau secara sumbu X di sini dia punya namanya T2 yang ini cos alfa gitu ya. Nah, kemudian kalau ke atas dia berarti dia punya di sini T2 sin alfa dengan ininya 100 Newton. Secara keseimbangan katanya tadi sigma F itu kalau secara sumbu Y dianya harus sama dengan 0 gitu ya. Atas sama dengan bawah. Berarti tinggal masukin aja nih. T2 sin alfa gitu ya. Dikurang W itu sama dengan 0, tinggal masukkan berarti T2 yang ini berarti sinnya sin 60 derajat sama dengan W. Oh, W nya tinggal dipindahin aja, langsung masukin juga boleh di 100, berarti T2 nya ini sama dengan 100 sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya, atau nantinya dapatnya sekitar 200 per 3 akar 3 Newton. Udah ketemu untuk T2 nya. Sekarang kita ke sumbu X nya. Nah, jadi secara sigma fx juga pun harus sama dengan 0, berarti kanan sama dengan kiri. Oh, berarti T2 cos alfa itu dikurang T1 sama dengan 0. Berarti ini T2 tinggal masukin 200 per 3 akar 3, cosnya cos 60 ya. Disama dengan T1. Berarti T1 itu setara dengan T2 cos theta. Tinggal kalian masukin, ini jadi dapatnya 200 per 3 akar 3. Cos 60 itu adalah setengah gitu ya, sama dengan T1. Ini dapatnya berapa? Oh, dapatnya nanti 100 per 3 akar 3 Newton atau nilai T1. Jadi kira-kira seperti itu. Atau nantinya mau pakai, Bu saya mau pakai aturan sinus. Oh boleh, kita cobain apakah benar kira-kira aturan sinus ini akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara kita secara manual ya untuk menyelesaikan soalnya. Jadi kalau aturan sinus langsung aja, jadi pakai T1 yang di sini per sin ya. Per sin, sinnya siapa nih? T1 pakai sinnya alfa di sini 60, berarti di sini 90 derajat gitu ya. 90 tambah 60 berarti sin 150 derajat. Kemudian ada T2. T2 ini ya, T2 di sini itu pakai sudut yang di sini berarti ya. Gitu. Jadi ada T2 di sini pakai sudut yang ini ya. Jadi yang sudut yang tersisa sebelah sini. Ini kan, atau mungkin nanti mau dipasangkan sama W-nya boleh sih, boleh silakan kayak gitu ya. Jadi tinggal karena T1, T2-nya jadi sinnya pakai sin 90 di sini. Jadi mana yang enak aja. Jadi karena T1, T2 nggak ada ya W-nya juga harus kita proyeksiin, berarti di sini W-nya pakai sudut yang luas sebelah sini ya. Kalau alfa di sini ini kan udah jadi 90 derajat nih. Kalau ini 60 berarti di sini pasti sisanya 30 kan? Berarti di sini pakai sin 120 derajat gitu. Tinggal kalian pasangin aja. Mau ini dulu boleh, kita cobain. Berarti dapatnya T2 sin 90 itu 1 ya. Sama dengan W-nya 100, berarti sin 90 itu adalah sin 90 plus 30 itu sama dengan cos ya. Jadi cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, udah ketemu ini jadi dapat nih nilai T2 nya. Jadi T2 nya sama dengan 200 per 3 akar 3. Jadi ini kan sama ya, udah tahu ya. Jadi kalian jangan lupa untuk rasionalisasikan aja. Saya dapatnya 200 per akar 3, langsung dirasionalkan menjadi 200 per 3 akar 3. Oh sama loh, ketemu. Well done, gitu ya. Kemudian kalau T1 nya tinggal kita masukin aja, terserah mau pasangin dengan T2 apa enggak, mau pasangin dengan W juga boleh. Jadi tinggal kita masukin aja. Saya kebawahin aja ya, biar lebih luas, takutnya nggak mau di atas. Jadi ini dapatnya T1, jadi dapatnya T1 per
sin 150 derajat ini sama dengan W per ini dapatnya sin 120 derajat. Oh ketemu nih T1 nya berapa, sin 150 itu kan adalah sin 90 plus 60 ya kalau misalnya di trigonometri, jadi dapatnya sama dengan cos 60. Nah jadi kalau cos 60 itu adalah setengah. Nanti silakan kalian biasain aja, pelajari aja, ulang kembali matematikanya seperti apa. W nya adalah 100, ini jadi dapatnya setengah akar 3 gitu ya. Nah udah nih, boleh kali ya saya coret ya, boleh dong. Jadi dapatnya ini T1 sama dengan ini kan 100 per akar 3 itu dirasionalkan menjadi 100 per 3 akar 3 Newton. Jadi sama ya, mau cara manual seperti ini pun boleh, mau secara aturan sinus pun boleh, asal ketika kalian harus memproyeksikan sudut-sudutnya, memasangkan berdasarkan gaya masing-masing itu juga tepat gitu ya. Baiklah, sekian untuk penyelesaian soal tentang kesetimbangan pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan juga nantinya akan ada materi-materi lanjutan yang akan saya sampaikan secara video ya, akan saya rekam secara video menggunakan video dan juga akan saya upload. Mudah-mudahan ini juga membantu kalian ketika mungkin pas masa SMA sangat tidak menyenangi untuk materi kesetimbangan atau statika ini yang biasanya paling sering dihindari. Insya Allah nih mudah-mudahan berguna juga, dan mengingatkan kalian kembali, mereview kembali bahwa oh ternyata kesetimbangan tidaklah materi-materi fisika ataupun konsepnya tidaklah sesulit yang kalian bayangkan. Walaupun kalian mau mengulang-ulang kembali, karena prinsipnya fisika ya, konsepnya hanya muter-muter di situ aja, tapi penyelesaian soalnya itu pun sangat banyak dan juga sangat beragam. Baiklah, saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.